Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah. Para pendengar, sahabat bisikan dari langit, semoga tetap diberikan limpahan rahmat, maunah, serta rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di video yang di sebelumnya tentang Asma Bidadari, kenapa para raja-raja itu dia memiliki pesona yang sangat luar biasa, karisma yang sangat luar biasa, kewibawaan yang sangat luar biasa. Jawabannya sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya itu, bahwasanya mereka sebelum menjadi raja, sebelum menjadi pemimpin, sebelum menjadi tokoh, mereka itu sering melakukan tirakat atau melakukan penggembelengan diri. Atau kalau tidak begitu, mereka biasanya itu mendatangkan seorang yang ahli dalam supranatural untuk mengijazah tubuhnya agar dia mampu memiliki karisma yang tinggi, mahabbah yang tinggi, dan haibah yang tinggi. Banyak cara-cara untuk mendapatkan karisma yang tinggi itu. Kadang-kadang orang itu menggunakan ilmu, kadang-kadang orang-orang itu menggunakan susu. Di mana susu itu yang berupa emas atau intan, lalu ditancapnya di dahinya atau di beberapa tubuhnya. Kalau kita membaca realita-realita yang ada, ya, yang kabar valid, bagaimana dua presiden kita itu, Soekarno Soeharto itu ketika hampir mau mati, dia belum mampu membuang ilmu-ilmu yang bersarang di tubuhnya. Karena saking dahsyatnya ilmu-ilmu yang dimiliki Soeharto itu sehingga mampu mendarah daging, sehingga ilmu itu mempengaruhi terhadap kesehatan tubuh Soeharto. Banyak ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Soeharto dan Soekarno. Tapi kebanyakan orang-orang yang menjadi raja-raja di tanah Jawa ini, pemimpin di tanah Jawa ini adalah orang-orang yang bersandar pada kejawen. Orang-orang yang bersandar maksudnya adalah orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu kejawen. Bukan persoalan hizib itu tidak sakti, tapi ya di sini ini adalah bumi Nusantara. Sehingga danyang penjaga tanah Jawa ini akan ikut menjaga atau ikut membantu orang yang memiliki ilmu yang dimiliki oleh leluhur Nusantara. Banyak ilmu-ilmu yang diwariskan oleh leluhur Nusantara, seperti jalan goyang. Jalan goyang ini bisa digunakan untuk ilmu pengasihan. Jalan goyang ini jodohnya adalah Semar Tangis. Selain Asma Bidadari yang saya sebutkan sebelumnya, ada juga jalan goyang, Semar Tangis, Setan Kobra, Ismu Kirim, Semar Koning, Semar Lungguh. Ini ada. Alhamdulillah saya memiliki ilmu itu, walaupun sudah berhenti mengamalkannya, karena efeknya sangat luar biasa. Tidak hanya kaum wanita yang mengejar-ngejar kita, tapi kaum dedemit, ya semacam kalau versi Indonesia itu semacam kuntilanak, pocong, itu biasanya juga mengikuti kita. Makhluk-makhluk demit yang jenis kelaminnya wanita itu biasanya juga mengikuti kita, menyukai kita. Jalan goyang ini adalah salah satu ilmu yang sangat populer di tanah Jawa ini. Biasanya kalau orang itu dikena ilmu jalan goyang ini berbahaya, bisa gila. Tapi kalau sudah masuk, bacaannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Insun amatak ajiku si jalan goyang, cemetiku sudulanang, tak sebeteke sekur asat, tak sebeteke sekurun cukurung, tak sebeteke atini makhlukuna mati maring jiwa ragaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini adalah cara bacanya ilmu jalan goyang. Ini bukan seperti Hizbus Syakron, atau bukan seperti Umi Musa, atau bukan seperti Ayatul Tasyir. Biasanya orang-orang tidak percaya kalau bukan lafaz-lafaznya itu bukan lafaz-lafaz Arab.
sebenarnya sama juga memiliki khasiat karena orang-orang yang menciptakan seperti Semar Tangis, Jalan Goyang itu juga sama melakukan tapa berata melalui terakat yang sangat keras sehingga ada semacam wangsit yang turun pada orang yang melakukan puasa tadi untuk diajarkan sebuah ilmu jalan goyang ini. Di Indonesia ini banyak macamnya, tapi ini yang saya dapatkan ini adalah original dari guru saya asli. Memang dia ahli puasa, sekitar dia hidup sekitar 50 tahun, tapi puasanya itu sekitar 30 tahun. Dia hidupnya lebih banyak berpuasa daripada tidak berpuasa. Thailand ini juga punya ilmu jalan goyang itu. Pernah saya berdiskusi dengan beberapa praktisi itu tentang ilmu jalan goyang. Versi Thailand itu juga ada, tapi yang lebih original itu kalau jalan goyang itu versi Indonesia. Versi Indonesia. Malaysia itu ada juga, negara-negara serumpun itu punya, Brunei itu punya. Sama halnya dan Kris. Kris itu tidak hanya orang Indonesia yang punya, tapi memang diakui oleh UNESCO bahwa Kris itu milik orang Indonesia. Yang original itu memang milik orang Indonesia. Sama halnya dengan Semar Tangis jalan goyang ini milik Indonesia juga. Orang-orang itu untuk karismanya lebih tinggi, untuk bisa mengalahkan para raja-raja, dia juga harus mampu menguasai segala aspek nuruniyah yang sifatnya adalah bersumber dari energi pantulan cahaya yang bersumber dari amalan. Karena kalau ijazahan itu paling kuatnya 40 hari itu. Kuatnya 40 hari 40 malam, setelah itu dia akan bergeser atau luntur. Tapi kalau kita tetap mendawamkan atau tetap mengistiqomahkan bacaan-bacaan itu, maka ilmu ini akan tetap membesar, tambah membesar energinya yang ada di dalam tubuh kita ini. Kalau di negara-negara Timur Tengah, karena memang bahasanya di sana adalah bahasa Arab ya, kayak Umi Musa, sama juga sebenarnya makna itu sama, hanya saja lafadznya berbeda. Ayat tasyhir itu, ism syakra. Kalau di sana mungkin dikenal dengan ulama yang ahli wiritan, di Indonesia di Nusantara juga sama juga mendekatkan diri pada sang penguasa, hanya mungkin definisinya itu berbeda, tidak sama. Tirakat juga sama, pengembelengan diri atau mencegah dari hal-hal yang bersifat duniawi. Orang-orang Nusantara juga sama melakukan hal-hal seperti itu. Hanya saja di kalangan pesantren-pesantren itu lebih laku atau lebih populer atau lebih dianggap tidak syirik adalah bacaan-bacaan yang berbahasa Arab. Sedangkan yang menciptakan ilmu-ilmu ini juga sama. Ayat tasyhir itu, atau Umi Musa itu, atau Hizbus Sakran itu, jika disalahgunakan, maka juga membawa mudarat. Sama halnya juga ilmu-ilmu seperti jalan goyang, Semar Tangis, Semar Koneng, Semar Lungguh, dan Asma Bidadari ini, jika digunakan untuk kemudaratan, juga menimbulkan mafsadah atau hal-hal yang negatif. Akan tapi jika ini dibaca untuk membuat banyak orang tertegun pada kita agar kita bisa mengajak untuk hal-hal kebaikan, ini kan nilainya hal-hal menjadi hal-hal positif. Sekian dulu dari saya karena ini sudah memasuki waktu maghrib, sudah adzan. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan nanti akan saya lanjutkan di bab Semar Tangis atau Semar Koneng atau Semar Lungguh. Terima kasih. Wallahu a'lam.